Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi sadri sahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kurang lebih 15 menit ke depan kita akan memulai kajian atau syarah kitab Al-Adhkar wal Adab li Syekh Dr. Muhammad Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, Imam wa Khatib Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Kita akan mulai insyaallah menjelaskan secara ringkas kitab Marhalah Tamhidi ya. Teman-teman yang banyak menghafal kitab ini kemudian merasa ada sesuatu yang kurang paham ataupun sudah paham tapi ada maksud di belakangnya, apakah hukumnya ini sunnah atau seperti apa, maka insyaallah dengan semangat kami berbagi ya, sekali lagi kami bukan seorang ahli tetapi insyaallah kita sama-sama belajar dan sedikit banyak kami pernah juga belajar dan pernah menghafal kitab ini. Mudah-mudahan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab para ulama ya. Jadi kami tidak mensyarah dari diri kami sendiri tetapi kami kembali kepada pemahaman-pemahaman para ulama. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai mensyarah beberapa hadis, ada baiknya kita mengetahui dulu ya, mukadimah pembukaan apa yang disebutkan oleh mu'alif dan siapa itu Syekh Dr. Muhammad Abdullah Al-Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim. Beliau kita bahas secara singkat seorang ulama ya, seorang ulama yang Masya Allah mumpuni sekali dalam bidang fikih dan hadis dan juga Al-Quran, dan beliau seorang imam Masjid Nabawi, dan kakek dari beliau adalah Jami' Kitab Majmu'ah Fatawa ya. Kakek dari beliau adalah ulama besar yang mengumpulkan kitab Majmu'ah Fatawa ya, dengan ayahnya ya, yaitu ayahnya Muhammad bin Abdurrahman ibn Qasim ya, dan kakeknya berarti Abdurrahman, Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Qasim Al-Asimi Al-Qahtani ya. Dan diceritakan ya, saya pernah melihat satu muhadarah bagaimana perjuangan beliau ya, kakeknya, untuk mengumpulkan Majmu'ah Fatawa sehingga kita bisa mengenal kitab Majmu'ah Fatawa seperti yang dewasa ini ya, terdiri dari beberapa jilid ya, tergantung dari percetakan, yang jelas sangat besar sekali ya. Di masa itu, di masa kakek beliau, kakek Syekh Abdul Muhsin ini, Majmu'ah Fatawa hanya terdiri dari 2 jilid ya, di Saudi Arabia. Kemudian setelah rihlah ke berbagai negara, dari mulai kota-kota yang ada di Saudi Arabia, kemudian sampai ke ke beberapa negeri yang ada di Arab, sampai ke Eropa, ke perpustakaan-perpustakaan barat untuk mengumpulkan makhtutat ya, manuskrip-manuskrip tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Akhirnya dikumpulkanlah kitab tersebut dalam sebuah kitab yang kita kenal dewasa ini adalah Majmu'ah Fatawa. Dan para ulama mengatakan itu adalah salah satu juhud ulama Saudi Arabia, yang salah satu yang paling besar dan layak dibanggakan, yaitu pengumpulan kitab Majmu'ah Fatawa. Nah, itu seputar riwayat penulis, dan penulis kitab Al-Adab wal Adhkar ini seorang khusus di bidang fikih ya, kalau kita lihat dari akademis, tetapi beliau sangat mumpuni juga dalam bidang-bidang yang lainnya, bidang hadis ya, bidang Al-Qur'an, karena beliau seorang imam, tentu mempunyai ilmu qiraat juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ikhwah sekalian, kita langsung ke muqaddimah ya. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah ya. Para mu'alif di sini menggunakan
Ya seperti ada para ulama, ya, kebiasaan para ulama selalu memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tabarrukan wasti'anatan minhu, ya. Ya, dengan maksud agar kitab ini diberkahi, ya. Sebagai para ulama mengatakan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang memiliki urusan, ya, yang berkaitan dengan sesuatu dan tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtal, aqallul barokah, abtal aqallu barokah, ya. Jadi abtar aqallul barokah. Jadi barokahnya sedikit, ya. Al muqaddimah, pembukaan. Nah, ini satu titik penting ketika teman-teman ingin belajar, Pak, itu harus atau wajib kalau menurut anak pribadi itu membuka atau membaca mukadimah. Karena dengan mukadimah kita akan mendapatkan ikhtisar atau ringkasan dari kitab tersebut, ya. Di sini disebutkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, setelah melakukan hamdalah, puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Fadzikrullahi min ajalil ibadati wa aisariha." Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang paling mulia, wa aisariha, tetapi sekaligus yang paling mudah. Wa hajatul abdi ilaihi asyaddu min hajatihi ila ta'am. Dan kebutuhan seorang hamba kepadanya atau kepada zikir itu lebih besar, kebutuhannya lebih utama dibandingkan kebutuhannya kepada makanan dan minuman. Wa huwa yurdir rahman, dan dengan zikir juga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa yatrudus syaitan, dan menjauhkan syaitan, wa yuzilul ham wal gham, dan menjauhkan alham wal gham, menjauhkan kesedihan, segala kegundah gulanaan, ya. Kalau tidak salah alham itu adalah sesuatu yang telah terjadi, kesedihan yang telah terjadi, dan algom sesuatu kesedihan yang akan terjadi. Kita khawatir masa depan kita dan lain sebagainya. Wa yujlibu as-sa'adati was-surur, dan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan, ya. Kebahagiaan dan ketenangan. Wa man dzakarallaha dzakarahu subhanahu wa ta'ala, dzakarahu subhanahu wa ahabbahu wa qarrabahu ilaihi. Dan barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengingatnya juga, ya, dan akan mencintainya dan akan mendekatkan hamba tersebut. Subhanallah. Ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eee, "Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fil mala'i dzakartuhu fil mala'i khairum minhum." Ya, barang siapa yang mengingatku dalam keadaan dalam dirinya sendiri, maka aku akan mengingatnya dalam keadaan sendiri pula. Dan barang siapa yang mengingatku dalam keadaan halayak ramai, maka aku akan mengingatnya, ya, hamba tersebut dalam keadaan halayak, di depan halayak ramai yang lebih baik daripada mereka, yaitu di hadapan para malaikat. Kemudian Syekh mengatakan, wa tahalli bil adabil Islam zinatun li sahibihi, dan kita ketika seorang penuntut ilmu, ya, melaksanakan, ya, menghiasi dirinya dengan adab-adab Islam, maka itu merupakan sebuah perhiasan baginya. Wa fihi imtisalul linnusus, dan itu merupakan salah satu bentuk pengamalan atas nas-nas syariah. Wa bihi yanbulul mar'u, dan dengannya dia menjadi lebih mulia dan lebih utama. Wa yakunu qudwatan lil akharin, dan dia menjadi qudwah bagi akharin, bagi orang-orang lain. Ya, karena kita akan mengamalkan, ya, adab ini implikasinya adalah bisa dilihat dengan adab. Qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, berkata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna ilma, ya. Ibnu Sirin mengatakan dulu, ya, para salafus saleh belajar al-hadya, petunjuk, hidayah dan adab sebelum belajar ilmu, ya. Dan ini juga sejalan dengan perkataan ibunda Imam Malik rahimahullah yang pernah mengatakan, idhab ila Rabi'ah, ya, pergi wahai Malik, ya, ketika itu Malik masih kecil, Imam Malik masih kecil, kemudian idhab ila Rabi'ah wa khudh minhu al-adab qabla an ta'khudh minhu al-hadis, ya. Dan ambillah dari Rabi'ah al-adab qabla an ta'khudh, sebelum kamu mengambil dari dirinya
al-hadis. Dan di riwayat yang lain, khud minhu al-adaba was-samta, ya, ambil dari Rabi'ah adab dan bagaimana cara dia diam, atau karena diam seseorang menunjukkan juga salah satu indikasi adab, ya, sebelum kau mengambil hadisnya. Dan para ulama terlebih dahulu, ya, juga sangat intens, perhatian sangat besar akan adab ini, ya, sehingga banyak sekali buku-buku dikarang berkaitan dengan adab ini. Misalkan ada Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, kemudian ada Ibnu Hajar punya kitab juga Al-Adab Yaumil wal Lailah, Al-Adhkar Yaum wal Lailah. Kemudian ada Hisnul Muslim seperti yang teman-teman ketahui, dan banyak sekali kitab-kitab zikir. Nah, lalu bagaimana posisi kita? Maka kita boleh memilih salah satu di antara buku-buku zikir tersebut, ya. Boleh menggunakan yang sekarang akan kita bahas ini atau kitab-kitab yang lain. Adapun ketika ada perbedaan hadis dan lain sebagainya, maka itu sesuatu yang wajar, ya. Sebagaimana di dalam fikih banyak sekali terjadi perbedaan pun di dalam ilmu hadis, ya. Jadi itu sebagai informasi tambahan. Kemudian dilanjutkan wali ahamiyatil adkar wal adab jama'tu fihi ma ahadits, dan karena pentingnya, ya, pentingnya zikir dan adab ini, maka saya kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan adkar. Wa tawakhaitu fiha as-sihah, dan saya memilih, ya, hanya memilih hadis-hadis yang sahih saja, ya, yang diterima. Wajtahadtu fi tabwibiha wa tartibiha, dan saya sudah berusaha untuk memberikan bab atau judul dan menyusunnya. Wa bayantu gharibiha, dan menjelaskan kalimat-kalimat yang asing. Wa qasamtuhu ilal qismain, dan saya bagi kitab ini menjadi dua bagian, qismil azkar wa qismil adab. Bagian yang berkaitan dengan azkar, ya, azkarul amah atau azkar seorang muslim pada umumnya, wa qismul adab, dan bagian yang berkaitan dengan adab. Wa saddartuhu bi fadlillah wa sammaituhu, dan alhamdulillah saya sudah mencetaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sammaituhu, dan saya menamainya al-adkar wal adab, dan al-adkar wal adab, ya, adkar dan adab. Nah, sebagai tambahan juga, ya, para ulama terlebih dahulu, ya, saking memahami pentingnya adkar ini, sampai di zaman dulu tersebar sebuah pernyataan atau perkataan, bi'idar bi'dar washtaril adkar, jual rumahmu dan belilah kitab Al-Adkar Imam Nawawi. Bayangkan seorang, ya, pada waktu itu, ya, menyerukan untuk menjual rumah dan membeli kitab Al-Adkar, bi'dar washtaril adkar, ya. Saking pentingnya, ya. Saya rasa di zaman sekarang hampir tidak ada mungkin orang yang menjual rumah dan membeli kitab adab, ya. Kenapa dulu sampai menjual rumah? Karena kitab pada waktu itu mahal, ya, tidak seperti sekarang. Wa talibul ilmi qudwatun li ghairihi, dan para penuntut ilmu adalah qudwah bagi, ya, kaum muslimin yang lainnya, ya. Seorang Ali radhiyallahu taala pernah mengatakan, uh, idza lam ya'malil alim bi ilmihi istankafal jahilu ay yata'allam. Jika seorang penuntut ilmu itu tidak mengamalkan ilmunya, maka orang-orang yang bodoh tidak akan mau belajar. Orang-orang yang bodoh akan mengatakan, apa fungsinya kita belajar? Sementara orang alim saja seperti itu kelakuannya, tidak beradab, tidak berzikir, dan tidak melakukan hal-hal yang dia ketahuinya, ya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, wa huwal aulan nas bitahalli, ya. Seorang penuntut ilmu, ya, dia lebih berhak untuk, ya, eh, menghiasi dirinya dengan adab-adab al-islamiyah fi hayatihi wa muamalatihi, dalam hidupnya dan dalam muamalatnya. Wa ahra bi ayyudima dzikrallahi fi kulli ahwalihi, dan lebih utama untuk selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, lidza ja'altu hadzal matnin mustawa tamhidiyan baina yadayil mustawayatil khamsah. Maka atas dasar itu, kata Syekh, saya jadikan matan tamhidi ini adalah sebagai matan yang dasar yang pertama, ya, sebelum seorang penuntut ilmu menghafal 5 level mutun talibul ilmi, ya. Agar kenapa? Agar dia mengaplikasikan
ilmunya terlebih dahulu di dalam dirinya. Dan ini banyak kawan-kawan, sebagai contoh saja, saya pernah mengajar di salah satu sekolah atau salah satu universitas atau salah satu fakultas. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya, siapa di antara kalian yang hafal zikir safar? Ya, tidak ada. Tidak ada satupun yang mengangkat tangannya. Atau saya pernah bertanya, siapa di antara kalian yang mengamalkan zikir tidur, ya? Sebelum tidur ada adkar-adkar yang harus kita baca dan tidak ada yang mengangkat tangannya. Subhanallah, ini sesuatu yang menyedihkan bagi kita ya, ketika seorang penuntut ilmu ya hanya sibuk dengan menghafalkan riwayat, menghafalkan perkataan ulama, tetapi dirinya lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah ya. Padahal para ulama kita dulu mereka ubad dan alim ya. Mereka ahli ibadah dan juga mereka mereka juga alim ya, mereka ulama juga ya. Dan ini maksud dari dijadikannya kitab Adkar ini sebagai kitab yang dasar ya, atau mustawa tamhidi. Kemudian liyakuna aunan lit-talib ala mubtaghah, agar ya dengan wasilah seorang talib selalu mengamalkan adab-adab talibul ilmi ini, agar dia bisa mencapai ya apa yang dia inginkan. Karena subhanallah, ketika kita melakukan zikir ya, melakukan adab-adab Islami, insya Allah waktu, tenaga dan ilmu kita akan diberkahi insya Allah. Kemudian menutup Syekh di sini dengan doa as'allaha ayyan fa'abihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan buku ini bermanfaat, wa yaj'alahu dukhran ya, dan menjadikannya sebagai simpanan ya bagi penulis di hari kiamat ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya. Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim Imam Al-Khatib bil Masjidin Nabawi. Ya, mungkin itu salah satu mukaddimah di kesempatan yang singkat ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita sudah mulai menjelaskan satu bab, yaitu bab menuntut ilmu dan al-fadail, bab al-fadail, insyaallah satu majelis. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.